Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Mulk ayat 19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat tersebut mengajak orang-orang yang tidak beriman supaya berpikir tentang ciptaan Allah dan kekuasaannya. Salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah burung yang diciptakan oleh Allah. Burung-burung itu terbang di udara. Maka siapakah yang menciptakan burung-burung tersebut sehingga memiliki kepiawaian terbang? Dan burung-burung itu memiliki jalur-jalur penerbangan di udara. Pada suatu saat burung-burung itu dia mengembangkan sayapnya, dan pada saat yang lain mengatupkan sayapnya. Siapakah yang memberikan keahlian burung-burung itu terbang? Memiliki ketinggian dan memiliki jalur-jalur yang ada di udara. Tidak berbeda burung-burung tersebut seperti ikan yang berenang di dalam air. Dan ikan yang berenang di dalam air itu juga memiliki karakter. Ada di antara mereka yang bisa berenang sampai kedalaman tertentu dan tidak melewati batas-batasnya. Maka apakah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan Dia, kebesaran Dia, dan yang menunjukkan bahwa Dia adalah zat yang esa, satu dan tunggal, itu dipungkiri, diingkari, sehingga mereka mengucapkan ini semua adalah sudfah. Ini adalah sebagai wujud keberadaan seketika, secara kebetulan, dan sebagai proses dari hukum alam atau kejadian alam. Tidak ada yang menciptakan dengannya, atau segala sesuatunya itu kembali kepada alam al-amya. Atau di balik itu semua ada pencipta yang memperlakukan urusan di alam ciptaan. Dan ciptaan itu diberlakukan aturan-aturan olehnya yang semata hanya untuk menunjukkan kebesaran Dia serta keagungan Dia. Hal tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi
dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Ma farratna fil kitabi min syai', tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, di dalam Lauhul Mahfuz. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhanlah mereka itu dihimpun. Wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi serta burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Burung-burung itu memiliki karakter, memiliki jenis atau ras. Ta'rifu bi asma'iha au tu'rafu bi asma'iha, burung-burung itu dapat dikenal nama-namanya karena tidak hanya satu jenis, melainkan memiliki beberapa jenis atau ras. Wa qala Qatada, at-tayru ummatun wal insu ummatun wal jinnu ummatun. Qatada menjelaskan burung itu suatu umat, tidak berbeda dengan umat-umat yang lain. Wal insu ummatun, manusia suatu umat, diberlakukan untuk mereka aturan-aturan, memiliki aktivitas dan kesibukan. Begitu juga burung, memiliki aktivitas, memiliki kesibukan, dan diberlakukan kepada mereka aturan-aturan sebagaimana aturan-aturan itu diberlakukan kepada manusia. Wal jinnu ummatun, jin juga merupakan suatu umat sama dengan mereka. Wa qala as-sadi illa umamun amsalukum, as-sadi berpendapat melainkan umat-umat juga seperti kamu. Ay khalqun amsalukum, khalqun amsalukum tidak berbeda dengan kalian. Sebagaimana kalian mendapatkan rezeki, mereka juga mendapatkan rezeki. Sebagaimana kalian ditentukan memiliki pasangan, burung-burung juga memiliki pasangan, dan seterusnya. Wa qawluhu ma farratna fil kitabi min syai'. Allah berfirman, tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Maka yang dimaksudkan dengan Alkitab adalah Lauhul Mahfuz. Maka semua keberadaan alam ciptaan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak meninggalkan mereka. Ilmu Allah meliputi atas keberadaan mereka. Serta semuanya diberi rezeki oleh Allah. Semuanya diberlakukan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbeda makhluk hidup itu yang hidup di darat atau yang hidup di laut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata atau segenap makhluk Allah yang bernyawa, yang hidup di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu.
dan tempat penyimpanannya. Yang dimaksudkan dengan tempat berdiam ketika mereka hidup di dunia, hidup di alam nyata, dan tempat penyimpanan. Maka yang dimaksudkan dengannya ketika mereka hidup di hari kemudian. Menurut pendapat lain, mustaqar, tempat berdiam adalah ketika makhluk itu berada di dalam sulbi. Mustaqar, tempat penyimpanan ketika makhluk itu berada di dalam rahim. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Sebelum itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diketahui oleh Allah. Maka tentunya ilmu Allah tidak berbeda sebelum dia menciptakan dan setelah dia menciptakan. Tidak ada beda bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang nyata dan sesuatu yang tidak nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, sehingga tidak ada rahasia baginya. Kullun fi kitabin mubin. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Berapa jumlah bilangan yang melata diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa pula rezeki yang harus diterima oleh mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat berdiam diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti berdiam setelah dilahirkan atau arti berdiam ketika berada di dalam sulbi atau ketika berada di dalam rahim, dan berapa lama makhluk itu hidup di alam dunia, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya itu sudah menjadi ketetapan. Semuanya itu sudah termaktub. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sebelum alam ciptaan itu diciptakan oleh Allah. Ilmu Allah tidak bertambah serta tidak berkurang. Mubin secara nyata, maka semuanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui sebelum alam ciptaan itu diciptakan olehnya. Innahu ta'ala qad 'alima al-asya'a kullaha wa athbataha fi kitabin 'indahu qabla an yakhluqaha wa yujidaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dan sudah menjadi ketetapan di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum alam ciptaan itu diadakan olehnya. Yaqulu lahum ta'ala dzikruhu faman kana qad 'alima dzalika minhum qabla an yujidahum fa kaifa yakhfa 'alayhi ma tawi 'alayhi nufusuhum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan kepada para hamba yang beriman bagi zat yang sudah mengetahui segala sesuatu
sebelum segala sesuatu itu diciptakan, maka tentunya tidak mungkin ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bilangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rezeki yang diberikan atau yang diterima oleh mereka. Allah mengetahui di mana dia berdiam dan di mana dia disimpan, karena segala sesuatunya itu tertera di dalam Lauhul Mahfuz. Lidha yaqulu Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Maka yaqulu Allah Ta'ala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan memberi rezeki kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Alam ciptaan itu setelah diciptakan oleh Allah, alam ciptaan itu dipelihara, diberi rezeki, diberi segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya, karena semua meminta kepada Allah, dan permintaan itu tidak ditolak. Sesuai dengan keterangan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an thumma ila rabbihim yahsyarun. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun, pada Tuhanlah mereka itu kembali. Ya. Jadi ini semua menjadi hukum aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tash'uru kama tash'urun. Jadi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu juga memiliki rasa sebagaimana kalian memiliki rasa. Wa tasiru ala nawami fi tabi'iyatin kama tasirun. Dan makhluk-makhluk itu diberlakukan aturan-aturan sebagaimana kamu diberlakukan dengan aturan-aturan yang sama. Fatta'iru yatiru bi janahihi wal insanu yamshi ala rijlaihi. Burung-burung itu terbang dengan mengembangkan kedua sayapnya supaya sampai pada tempat tujuan, supaya beraktivitas. Begitu juga manusia, ia berjalan dengan kedua kakinya. Jadi ini semata supaya kita berpikir dan kita meyakini atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala serta kebesarannya. Wa yusafiru bis sayyara aw at-ta'irah aw safinati ma'in aw fada'in. Wa kullu hadhihi al-asbab wa ma ilayha ya min sun'illah ta'ala awjadaha kawasilatan ila al-maqasid wal ghayat. Maka media yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi seperti manusia, dia bisa menempuh perjalanan jauh dengan otomotif, dengan pesawat, atau dengan kapal, atau dengan yang lain. Makhluk-makhluk yang melata di bumi juga sama. Makhluk-makhluk tersebut diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka ini memiliki aktivitas
sebagaimana aktivitas itu dimiliki oleh manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 79, Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Ini tidak berbeda seperti penjelasan sebelumnya, bahwa itu semua hanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.